pagi dan salam sejahtera. Saya Vinila Prasetyo akan menjawab soal-soal UTS analisis lingkungan bisnis yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalim. Langsung saja. Yang pertama, silahkan jawab pertanyaan berikut ini dan video record jawaban Anda dan posting link jawaban UTS analisis lingkungan bisnis di grup WA, di komentar ini dan juga konstruksi dalam bentuk video. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Yang kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTLE. Dan keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi. Yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh seperti ini. Baik, saya akan langsung menjawab saja. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana-perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Yang kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTLE. PESTLE adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial budaya, ekologi, dan legalitas atau hukum, di mana kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis Anda secara makro. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Non-market strategi adalah aspek sosial, politik, dan berbagai peraturan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap strategi perusahaan. Yang kelima, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya. Minimal 300 kata dalam menjawab. Baik, saya akan menjawab. Dengan munculnya COVID-19, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai menegaskan bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah untuk menghindari meningkatnya penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 memberi dampak amat besar, hampir seluruh sektor terdampak. Tak hanya kesehatan, sektor bisnis juga mengalami dampak serius di Kalimantan Barat, termasuk kota Pontianak. Dampak yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat. Dengan melemahnya daya beli masyarakat, maka sektor bisnis, terutama bisnis informal, seperti para pelaku usaha di bidang kuliner, transportasi, traveling, mungkin juga para dunia seniman, jasa fotografi, I.O., musisi, artis, dangdut, dan lain-lain. Dampak kedua adalah bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha atau bisnis. Bisnis kuliner mengalami gangguan seperti pasokan bahan baku, permintaan produk, kekurangan tenaga kerja, dan ketidakjelasan usaha. Adanya PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Pontianak akan secara langsung berdampak pada bisnis yang ada di Kota Pontianak, termasuk bisnis non-esensial. Kebijakan ini mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Pontianak dengan dibatasinya ruang gerak masyarakat. Belum lagi banyaknya karyawan yang harus dirumahkan, bahkan hingga diberhentikan dalam pekerjaannya oleh pengusaha atau pemilik bisnis dengan alasan untuk menutup kerugian yang terus membesar. Para pembisnis kuliner misalnya mau tak mau dituntut untuk berkreativitas agar bisa mempertahankan bisnisnya. Sebagian besar pelaku bisnis memanfaatkan teknologi untuk melanjutkan bisnisnya, seperti memanfaatkan keberadaan ojek online untuk delivery order. Selama pandemi ini, terlihat begitu menjanjikan sistem jualan online di Kota Pontianak. Namun dengan adanya kebijakan PPKM, di mana hampir sebagian besar jalan di kota ini ditutup, ada yang datang menjadi berubah.
Driver online pun sangat susah didapat sehingga bisnis pun menjadi berjalan lambat dan bahkan ditutup. Yang keenam, coba buka www.youtube.com dan tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan pastel, review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Saya mengambil contoh dua video. Yang pertama yaitu video 1, analisis lingkungan bisnis dengan narasumber Budi Setiawan 999. Dari video ini, pengertian analisis lingkungan bisnis adalah agar kita dapat mengidentifikasi peluang-peluang dalam bisnis sehingga perlu segera perhatian khusus dari perusahaan. Dengan melakukan ALB, kita dapat segera mencegah ancaman. ALB sendiri terdiri dari dua komponen pokok, yaitu analisis lingkungan makro dan analisis lingkungan bisnis. Cara membangun kepekaan perusahaan. Perusahaan harus tanggap kesukaan konsumen. Perusahaan harus tanggap terhadap perubahan pesaing atas inovasi yang lain yang lagi diluncurkan oleh perusahaan lain. Pendekatan metode analisis terkait lingkungan. Video yang kedua saya ambil dari Pastel Analis oleh akun CIPD. Dari video ini menjelaskan analisis yang cermat adalah kerangka kerja manajemen dan alat diagnostik. Hasil analisis akan membantu Anda memahami faktor-faktor yang ada di luar organisasi Anda yang dapat berdampak pada strategi dan mempengaruhi keputusan bisnis. Dan juga menjelaskan masing-masing faktor dari Pastel yang terdiri dari politikal, ekonomi, sosiologikal, teknologikal, legal, dan environmental. Yang ketujuh, silakan meringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis yang Anda miliki. Bab 1, analisis lingkungan bisnis. Definisi lingkungan bisnis adalah ranah kompleks dari faktor dan kondisi yang mempengaruhi semua peserta dalam perdagangan, terutama konsumen, bisnis, dan pemerintah. Ini adalah campuran dari semua kekuatan yang mempengaruhi aktivitas bisnis tetapi berada di luar dan di luar kendali seseorang, perusahaan ataupun pasar. Lingkungan bisnis sangat luas, dinamis, dan kompleks. Lingkungan bisnis diatur menjadi 6 kekuatan pengaruh utama, yaitu sosial, budaya, kompetitif, teknologi, ekonomi, politik, dan regulasi dan alam. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis tergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan di luar kendali perusahaan bisnis, tetapi kemajuan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tersedia di sekitar bisnis. Lingkungan bisnis yang dinamis. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sublingkungan utama, seperti ekonomi, politik, dan hukum, demografis, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Lingkungan pasar adalah kondisi yang diperlukan untuk kinerja yang umum. Tetapi itu tentulah tidak cukup. Kinerja perusahaan dan manajemennya juga tergantung pada lingkungan bukan pasarnya. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengatur sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar, tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar, perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar, dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya terkait soal-soal UAS yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin SMM. Terima kasih dan selamat